Halo, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Ya, izinkan pada malam hari ini saya berbagi terkait dengan pembuatan SKP 2023. Ini khusus untuk guru ya. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, pertama kita harus membuka dua browser. Ya, kalau ada Google Chrome silakan, ada Mozilla silakan. Ya, kenapa kita harus membuka dua browser? Karena eh, kita harus masuk ke akun kita dan akun kepala sekolah. Ya, ini saya contohkan langsung ada guru dan kepala sekolah karena ya, seperti biasa Bapak Ibu di setiap kita masuk di ASN digital dia akan meminta verifikasi Google Authenticator. Ya, ini kebetulan saya sudah pernah masukkan ya untuk ibu kepala sekolah yang saya contohkan ini 197502. Oke, 242148. Masih sempat? Oke, baik. Jadi izin ini akun akun kepala sekolah, yang sebelah kanan ini akun guru. Ya, kita pertama buat mulai dari akun guru. Jadi masuk di layanan individu ASN, kinerja. Ya, ini loading ya. Ya, ini akun kepala sekolahnya. Kita sudah berhasil masuk. Oke, saya perbesar ya untuk gurunya. Kinerja. Baik. Ini sudah masuk eh, ke dalam profil dari guru ya. Kebetulan ibu ini adalah seorang P3K, jadi kita kerjakan SKP-nya. Ya, ini sudah ada SKP tahun 2024 dan tahun 2025. Nah, yang jadi permasalahan adalah SKP tahun 2023. Nah, langkah awalnya ingat ya Bapak Ibu ini adalah guru, akun guru kita menambahkan periode SKP tahun 2023. Jadi di bagian ini ditambah, kemudian periode awal ini harus diisikan 1 Januari tahun 2023. Ya, 1 Januari 2023, periode akhirnya adalah 31 Desember ya, 2023. Ini tahunnya 2023, bulan Desember tanggal 31. Ya, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kuantitatif. Oke. Ya. Nah, pada saat kita buat seperti itu, ini langsung muncul ya. Baik. Ini coba kita masuk ke detail SKP. Kita muat ulang karena ini seharusnya namanya SD Negeri 26 Alma. Coba kita muat ulang. Belum ada perubahan ya. Oke, sudah apa? Ini nanti bisa disinkron. Baik, ini tampilannya kita sudah berhasil buat untuk 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023. Cuman di sini kan belum ada nih hasil kerja, belum ada isian. Nah, sedangkan ini yang akan menjadi penilaian dari pimpinan kepada kita. Nah, ini kita caranya bagaimana untuk mengisi itu? Kita ambil tambah RHK. Tambah RHK, kemudian ini kita klik panah bawah, akan muncul RHK atasan atau kepala sekolah di tahun yang sama, tahun 2023. Nah, kita ambil yang sesuai dengan guru ya, karena di sini kan untuk kepala sekolah ada
Untuk anggaran, untuk pelaporan, supervisi dan sebagainya, itu adalah ranah kepala sekolah. Ya. Jadi kalaupun kita ada tugas tambahan sebagai bendahara bos, berarti ini yang akan dipilih. Oke, jadi ini kan tugas tambahan. Nah, tugas utamanya adalah ini, kita pilih dulu tugas utama, pengelolaan manajemen, sekolah, sampai pada pelaksanaan supervisi dan selanjutnya. Ini jenis RK adalah utama. Ya, rencana hasil kerja, ini kita bisa melihat RHK, RHK kepala sekolah dan guru. Izin, ini merupakan contoh RHK yang telah dibuat oleh teman-teman di Kota Sorong ya. Terima kasih, ini sudah berguna untuk kami di Sorong Selatan. Ya, ini ya tadi rencana atasan. Rencana atasannya adalah terlaksananya pengelolaan manajemen sekolah dan sebagainya. Nah, rencana hasil kerja yang kita harus masukkan tadi, guru tadi pakai X ya. Nah ini rencana hasil kerja, kita ambil yang ini. Copy saja, Ctrl C dan Ctrl V. Oke, ya, bertambah ya, Pak Ibu. Nah, untuk indikatornya, ini nanti ada aspek kuantitas, kita bisa isikan aspek kuantitas, aspek waktu. Kita coba satu-satu. Tambah indikator, aspeknya, aspek kuantitas ya. Kita ambil yang kuantitas, kemudian indikatornya, ini kita tinggal copy, paste. Nah, ini ada targetnya ya. Targetnya untuk bagian ini, kalau secara kuantitas itu 7 dokumen. Berarti kita copy saja. Targetnya 7 dokumen. 7 dokumen itu 7 dokumen apa? Ya ini, menganalisis minggu efektif, menyusun program tahunan, promes, CP, silabus, modul, bahan ajar, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini kita masih mau menambahkan aspek waktu ya. Ya, aspek waktu. Indikatornya adalah periode. Indikatornya adalah periode pelaksanaan. Nah, targetnya berapa? Ya, targetnya 12 bulan. Selama kita melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, evaluasi di sekolah. Baik, ini sudah muncul ya. Ini untuk rencana hasil kerja yang pertama. Nah, di sini kan terkelolanya manajemen dan sebagainya itu ada juga yang namanya ini. Tersedianya laporan pelaksanaan penilaian pembelajaran guru sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Ya, ini oke. Kita tambahkan rencana hasil kerja untuk yang kedua. Caranya eh, sama ya, di rencana hasil kerja ini kita tambah RHK, pilih yang tadi. Oke, baik. Ini sudah ada satu rencana hasil kerja yang akan dilaksanakan oleh guru. Kita bisa menambahkan RHK baru. Ini ambil yang RHK atasan dulu. Ini ya, bisa terselenggaranya ujian sekolah dan asesmen nasional berbasis komputer. Jenis RHK utama. Ini pada saat kita melaksanakan asesmen. Jenis RHK utama kita ambil asalnya. Kita lihat di rencana hasil kerja. Ini ya, hasilnya laporan ujian sekolah, asesmen. Ya, berarti untuk rencana hasil kerjanya adalah yang ini. Tersedianya dokumen basis NIK. Ya, oke, dia akan muncul. Kemudian kita tambahkan indikator. Yang pertama prestasi kuantitas. Indikatornya, ya indikator kuantitas, jumlah dokumen pelaksanaan ujian sekolah dan NIK. Targetnya 2 dokumen ya.
itu kuantitasnya. Kemudian waktunya, aspek waktu, ini periode pelaksanaan. Saya copy, taruh targetnya 12 bulan. Nah, jadi logikanya begini Bapak Ibu ya. Kalau kita mengusulkan di rencana hasil kerja itu, kalau kita usulkan misalnya dua dokumen yang dihasilkan, berarti ya ini nanti di bukti dukung akan harus mengisi dua dokumen. Kalau kita taruh 12 bulan, berarti harus 12 bulan. Karena nanti penilaiannya SKP-nya itu nanti tidak sinkron begitu. Oke, itu yang utama ada dua. Kita bisa menambahkan tugas yang ketiga. Kebetulan Ibu ini adalah bendahara bos, tambah RK. Ya, ini terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Jenis RK tambahan ya, tugas tambahan kalau bendahara. Rencana hasil kerja, ya ini RK-nya. Rencana hasil kerja. Oke, ini sudah masuk ke dalam tambahan. Kita lihat aspeknya. Ya, ini jumlah kosong ya. Kita isikan kan ada dua sumber dana. Biasanya di sekolah ada dua sumber dana, jadi itu terdiri dari BOP dan BOS. Jadi ini adalah dua laporan ya, dua laporan. Oke. Tambah indikator aspek kuantitas. Ini dua, targetnya dua laporan. Oke, kita cepat-cepat ya. Waktu, aspek waktu, indikator periode pelaksanaan, targetnya 12 bulan. Oke. Kalau ada tugas tambahan lain, misalnya apa ya sini? Ya, ini untuk peningkatan kompetensi guru ya. Bagian ini. Oke, oh ini ada asesmen nih, kita masukkan. Ya, ini sebagai tambah RHK. Oke, presidennya laporan RHK yang diintervensi. Misalnya laporan evaluasi. Ini masukkan. Sini, oh, sedikit ya. Oh, tidak usah. Oke, baik. Ini sudah ada tiga RHK ya. Rencana hasil kerja untuk guru, satu, dua, tiga. Oke. Nah, ini guru sudah berhasil menyusun sasaran kinerja pegawai di awal tahun ya. Ceritanya di tahun 2023. Nah, kalau sudah, ini untuk mengajukannya ke kepala sekolah, kita akan menekan ini, ajukan SKP. Ini muncul pertanyaan, apakah Anda ingin mengajukan SKP ini? Ya, kalau tidak mau melakukan perubahan, oke, kita langsung tekan saja. Klik oke. Baik, ini guru ya, Bapak Ibu, di akun guru. Untuk 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023 sudah selesai disusun dan sudah diajukan kepada kepala sekolah. Oh ya, sabarnya ada ketinggalan. Ini di lampirannya, dukungan sumber daya. Ya, sumber daya itu apa-apa yang mendukung sehingga guru bisa melaksanakan rencana hasil kerja. Ini dukungan sumber daya, kebetulan saya sudah siapkan. Ini kita tinggal copy. Ada dukungan pimpinan, anggaran, peralatan kerja, sarana prasarana. Kita copy, tidak usah angkanya, karena dia nanti akan muncul angka sendiri. Oke, baik. Ya, sumber daya sudah muncul ya, Bapak Ibu. Lanjut ke skema pertanggungjawaban. Kita copy, paste. Oke. Oke.
konsekuensi sama copy narasi yang ada, kita copy paste. Oke, selesai. Untuk sasaran, ya, untuk sasaran kinerja pegawai. Ini sudah diajukan ya. Nah, kita sekarang pindah ke akun kepala sekolah. Akun kepala sekolah ini, ya, saya perbesar ya, akun kepala sekolah. Nah, kita lihat ya, itu sudah ada akun kepala sekolah. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini untuk kepala sekolah yang ini. Kita kembali SKP penilaian. Baik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan batasnya ini, Bapak Ibu. Batasnya 31 Desember 2025. Nah, langkah awal untuk di atasan ini kita memilih SKP. Ini sudah di dalam ini ya, di dalam SKP-nya kinerjanya kepala sekolah, masuk SKP. Kemudian pilih tahun 2023, dilihat mana di scroll tahun 2023, kemudian SKP bawahan. Nah, di sini muncul ya, yang diusulkan oleh guru, ini muncul warna kuning. Nah, kita klik detail. Kepala sekolah akan mengetik detail, kemudian eh, dilihat ya, dilengkapi. Atasan akan melengkapi ekspektasi khusus pimpinan. Ya ini ekspektasi khusus pimpinan pada poin perilaku kerja. Ya untuk poin 1 ini ekspektasi khusus pimpinannya, baik. Kita lanjut di pengisian ekspektasi khusus pimpinan. Eh, di sini kita juga sudah siapkan ya. Oh ini dukungan sumber daya. Ini oke ini ekspektasi ya pimpinan. Ya, ya bentuk pelayanan ini kita isikan copy, bisa di copy dan edit, di paste. Oke. Ya, ini kalau bahasa pelanggan kita ganti ya. Oke. Sampai bawahan pengajuan detail. Ya, ini kita edit pada semua. Ya, ini berasal dari eh, narasi yang sudah ada ya. Kita tinggal copy paste sesuai dengan perilaku kerja. Ini juga kita ambil untuk yang bagian akuntabel, di paste, oke. Begitu terus sampai yang kolaboratif. Baik, untuk perilaku kerja, untuk ekspektasi khusus pimpinan ini semua sudah terisi ya. Berdasarkan dari sumber ini, kita sudah isikan. Nah, ini juga sudah otomatis muncul di eh, nanti langsung otomatis muncul di gurunya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat yang status pengajuan detail. Ya, itu ada di bagian edit status ya. Ini bukan lagi pengajuan tapi menjadi persetujuan. Kepala sekolah akan merubah menjadi persetujuan. Oke, kita lihat yang di akun gurunya. Ya, ini sudah berubah menjadi persetujuan.
Nah, langkah selanjutnya setelah dari akun kepala sekolah kita masuk lagi ke akun gurunya. Nah, ini akun gurunya. Di sana kita akan melakukan pengisian. Kita untuk di SKP sudah beres. Ya, awalnya tadi ekspektasi khusus pimpinan kosong, sekarang sudah terisi. Nah, lanjut di SKP 2023 penilaian. Nah, ini kita harus menambahkan periode penilaian. Ya, kita harus menambahkan periode penilaian untuk 1 Januari 2023 sampai 31 Desember. Ya, karena ini kita sudah lewat lama, kita tidak perlu isi periode per triwulannya. Kita langsung ambil yang tahunan yang final. Izin kecuali bagi misalnya P3K, rekan-rekan P3K yang pengangkatannya misalnya mulai dari bulan Juli tahun 2023, berarti harus membuat yang triwulan 3, triwulan 4. Seperti itu. Ya, kalau PNS yang kenaikan pangkatnya yang sebelum tahun 2023 atau yang sebelum terangkat 2023, berarti kita langsung ke final saja. Oke. Di bawah sini kosong ya Bapak Ibu. Kita isi. Nah, ini sudah masuk untuk eh, melengkapi atau dilengkapi bukti dukungnya. Jadi ini pengisian bukti dukung dan hasilnya nanti. Nah, di sini pengisian bukti dukungnya, di sini kita harus siapkan satu drive, ya satu folder di drive kita yang kita akan copy linknya untuk dimasukkan sebagai tempat tampungan bukti dukung yang akan diperiksa oleh asesor baik di Dinas Pendidikan, di BKP SDM maupun di BKN Regional 14 untuk wilayah Papua Barat Daya. Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, kita coba lihat ini ada apa isinya. Nah, ini kan kosong. Nah, kebetulan saya eh, buatkan buatkan linknya. Jadi ini untuk yang ini kita isikan saja langsung bukti dukung hasil kerja. Di sini ya, ini link drive-nya. Kita ambil yang di atas. Oke, ya ini muncul. Jadi bukti dukung yang sudah kita masukkan berupa ini RPP, CP, TP, Promas, Prota, minggu efektif, silabus dan sebagainya yang sudah kita isi di dalam link link drive itu kita akan isikan di sini. Begitu sampai di tambahan. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Oke, itu sudah realisasi. Nah, realisasi ini kita isikan berapa banyak dokumen yang dihasilkan ya. Jadi kalau dokumennya ada 7, berarti kita isi 7 yang dihasilkan. Lebih baik dia lebih atau sama daripada kurang. Itu akan mempengaruhi. Ya, ini edit, realisasi 7 dokumen. Sumber datanya dari mana ya? Dari bukti dukung hasil kinerja. Karena kalau kita tekan bukti dukung hasil kinerja akan masuk ke akun Drive yang tadi. Oke, realisasi itu sudah. Sekarang kita tambah yang ini. Langkahnya sama ya. Saya contohkan dulu. Nah, ini. Bukti dukung hasil kinerja itu langsung ada. Langsung klik jadi juga. Ya, kita tuliskan. Oke, baik. Oke, ini sudah. Tinggal realisasinya kita edit. Samakan saja dengan yang di atas. Ya, ini untuk pengisian yang di bawah ini harus diperhatikan ya. Jangan isi 7 dokumen. Sedangkan target tahunannya ini adalah bentuknya bulan, bukan dokumen di dalamnya. Jadi klik ya, 12 bulan yang kita pilih, kemudian sumber data sama ambil yang ini. Begitu selanjutnya, Bapak Ibu sampai di bawah, yang penting perhatikan apakah itu dokumen, bentuknya berapa, jumlahnya berapa,
kemudian ini tahun. Berarti kan beberapa dokumen yang dihasilkan ada dua ya, berarti kita dua dokumen. Oke, nah kemudian yang berikut ini adalah tahunnya, sumber data. Nah ini juga ya. Sabar, perhatikan dulu. Ini dua laporan. Realisasi, ya ini dua laporan. Oke, oh, terlalu cepat harus ada sumber datanya. Oke, udah. Ini nanti untuk pengisian feedbacknya kita harus kembali ke kepala sekolah. Jadi ceritanya pengisian bukti dukung ini akan dinilai oleh kepala sekolah. Jadi, masuk lagi ke akun kepala sekolah, kemudian masuk lagi di penilaian ya untuk tahun 2023. Penilaian 2023, oke. Nah ini kan sudah ya, sudah ada. Tinggal kita isikan eh, feedback ya, feedback perilaku. Nah ini feedback perilaku akan muncul seperti ini. Nah feedback perilaku juga kita ini tinggal di copy yang ini. Ini saya stretch ya. Balik ya, feedback. Ya, kita mulai isikan mulai dari nomor 1, copy saja, pindah ke sini. Kemudian kita bisa tambahkan ini juga tidak masalah. Baik, kita isikan, saya contohkan satu, feedback. Copy, masuk ke sini, oke. Oke. Ya, dua akuntabel, ambil lagi akuntabel, ya, akuntabel, ini, copy. Oke. Begitu seterusnya sampai nomor 7. Ya, ini pengisian feedbacknya sudah terisi. Nah, di sini setelah terisi, ini kan sudah ada ya penilaiannya, predikat kinerja baik. Ya, ini kan di atasan ya, ini atasan, kemudian setelah itu kita masuk ke SKP lagi, tahun 2023, masuk di penilaian, kemudian masuk ke pemantauan dan evaluasi, kemudian kita pilih penilaian bawahan, kemudian kita pilih, ya ini belum belum dinilai ya, baru di status pengajuan dilengkapi. Nah ini untuk proses penilaiannya, diklik. Nah, di feedback sini juga kita bisa tambahkan, ya, tambahkan ini saja, jempol saja, mempercepat waktu. Seharusnya kita bisa narasikan ya, kita narasikan bisa ditingkatkan atau kedepannya ditingkatkan. Bisa ditingkatkan sampai jempol. Oke, feedback ya. Feedbacknya ada dua nih, aku satu. Oke, ini juga ditingkatkan. Coba kita copy ini. Ini pasti bisa bikin satu saja, kemudian kita copy pasti. Baik. Nah, disinilah penilaian kita lakukan untuk guru tersebut. Jadi kepala sekolah di akunnya bisa menilai guru di bagian sini.
Ini sesuai ekspektasi. Kalau di bawah ekspektasi berarti nilainya kurang. Kalau sesuai ini akan baik. Kalau di atas ekspektasi akan jadi sangat baik. Kalau gurunya memang betul-betul aktif, silakan taruh di atas ekspektasi. Tapi saran saya lebih baik di sesuai ekspektasi saja. Oke. Oh ya, ini. Ini kalau muncul seperti ini kita harus melakukan pembatalan finalisasi untuk honor induk. Kita harus menghubungi BKD dalam hal ini. Nah, tidak apa-apa. Jadi begitu ya untuk penilaian. Bukan hanya yang kinerja yang dinilai, tapi perilaku kerja juga harus dinilai. Itu ada di bagian bawah sini. Nanti secara otomatis predikatnya keluar, ya, penilaiannya akan keluar muncul. Nah, ini batal. Nanti intinya seperti itu ya. Kalaupun sudah selesai dinilai, nanti di akun gurunya akan terbaca sudah dinilai. Bisa kelihatan. Nah, ini kalau sudah dilakukan penilaian tadi, di sini akan muncul predikatnya. Ya, ini akan muncul nilainya baik. Nilainya ini baik, baik, baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Ya, tetap semangat Bapak Ibu guru, semangat dalam mendidik peserta didik. Namun jangan lupakan tugas kita, kewajiban kita untuk menyusun SKP tahun 2023 mengingat batas waktunya sudah semakin dekat Bapak Ibu. Tanggal 31 Desember 2025. Ya, bagi yang sudah libur, sudah liburan, punya kesempatan lebih banyak untuk mengerjakan hal ini. Baik, itu saja. Salam dari saya, Christian Frederico Iwatupongo. Salam, Bapak Ibu guru hebat. Tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu.